Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmi yang bertugas jaga pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara ibu siapa? Ibu Vina. Ibu Vina, lampunya di mana ibu? Di Gonilan. Baik ibu, ada yang bisa saya bantu ibu? Kencang-kencang ya ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, kencang-kencangnya ibu rasakan dari kapan? Dari semalam. Baik, kencang-kencangnya tuh sering nggak bu? Sering. Apakah kencang-kencangnya semakin lama semakin kuat? Iya dong. Apakah sudah bercampur lendir darah ibu? Iya dok. Untuk air ketubannya apakah ibu merasakan sudah keluar atau sudah pecah? Belum dok. Kalau boleh saya tahu untuk siklus haid ibu berapa lama ya bu? 28 hari. Untuk hari pertama haid, untuk hari terakhir haid pertama kapan ya ibu? Tanggal 6 Februari. Berarti di sini saya perkirakan lahirnya tanggal 7 November 2020. Sebelumnya ini hamil keberapa ya bu? Kedua. Untuk riwayat persalinan sebelumnya, persalinannya sesar atau normal ya Bu? Normal. Baik Bu, selama pemeriksaan persalinan apakah Ibu ada kelainan? Tidak ada dok. Apakah Ibu pernah mengalami penyakit kronis seperti DM, jantung, atau hipertensi? Tidak dok. Untuk riwayat penyakit keluarga, adakah yang mengalami penyakit kronis? Tidak dok. Baik, Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Pemeriksaannya ada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam untuk mengetahui kemajuan dari proses persalinan Ibu. Ini agak sedikit tidak nyaman, tapi baik untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, karena Ibu bersedia, silakan Ibu berbaring dengan posisi kaki diangkat atau posisi litotomi dengan Ibu melepaskan celana dan celana dalam Ibu dengan posisi ternyaman mungkin di bed pasien. Silakan Ibu, saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan di sini. Alat yang saya gunakan ada partuset, kemudian ada episiotomi, kemudian di sini ada lidokain. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan sesuai WHO. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan luar. Untuk pemeriksaan luar pada ibu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan HIS. Baik, didapatkan HIS-nya 3 kali 10 menit. Selanjutnya saya akan memeriksa denyut jantung janin. Baik, untuk denyut jantung janin didapatkan 110 kali per menit. Didapatkan 110 kali per menit. Kemudian saya akan memakai handscoon untuk tindakan aseptik. Saya pakai handscoon untuk tindakan aseptik. Saya akan melakukan pemeriksaan VT. Di sini untuk pemeriksaan VT-nya pembukaan sudah 3 cm, kemudian presentasi kepala penipisannya sudah 50%, kepala menurunnya sudah sampai head 1, ketubannya positif sekarang. Baik Ibu, sekarang Ibu sudah memasuki kelas 1 fase laten. Untuk 4 jam kemudian nanti saya akan melakukan evaluasi lagi. Setelah 4 jam kemudian saya lakukan evaluasi lagi. Di sini sudah 4 jam, saya akan melakukan pemeriksaan dalam lagi. Saya bersihkan lagi bagian vulvanya dengan povidone iodin sebanyak 3 kali dari sentral ke perifer dengan kasa yang berbeda, saya buang ke bengkok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan VT lagi. Baik, di sini untuk VT-nya pembukanya sudah lengkap, penipisannya sudah 100%, untuk presentasi kepala sudah sampai Hodge 3, air ketubannya sudah negatif. Baik Ibu, saya akan lakukan pimpin persalinan. Ibu nanti silakan mengejan dibarengi dengan tenaga HIS. Tarik nafas ya Ibu, mengejan. Baik, di sini vulvanya sudah terlihat meregang. Ibu baik, tarik nafas lagi Bu ya.
Selanjutnya saya akan melakukan episiotomi. Di sini saya semprotkan terlebih dahulu menggunakan lidokain. Kemudian saya gunting lidokain terlebih dahulu, kemudian saya gunting mediolateral. Episiotomi ini untuk menghindari robekan yang tidak teratur. Selanjutnya, tarik nafas lagi, Bu. Tarik nafas lagi, Bu ya. Mengejan, Bu. Tarik nafas lagi, Bu. Baik, Bu, tarik nafas lagi. Mengejan lagi, Bu. Saya pegang kepala pada episiotomi untuk menghindari tiba-tiba defleksi kepala bayi. Kepalanya sudah keluar. Kepala bayi tiba-tiba memutar dengan pemutaran fraksi luar. Saya melakukan penarikan untuk mengeluarkan bahunya. Suram ke bawah untuk mengeluarkan bahu kiri. Saya penarikan lagi untuk mengeluarkan kaki. Tarik secara pelan-pelan. Baik, Ibu mengejar gitu ya. Baik, kemudian saya letakkan kepala bayi 30 derajat di bawah. Kemudian saya lakukan section dan membersihkan wajah bayi. Bayi lahir dengan menangis. Kemudian saya lakukan section, sudah membersihkan wajah bayi. Kemudian mengklep tali pusat. Saya mengklep tali pusat. Kemudian saya gunting. Pusat. Kemudian saya gunting. Baik, untuk bayinya kemudian saya serahkan kepada perawat untuk melakukan perawatan. Silakan Bu perawat. Baik, selanjutnya bayi tadi lahir lengkap dengan menangis. Kemudian masuk ke kala 3 untuk pelahiran plasenta. Jadi di sini seakan-akan saya tarik tali pusat. Kemudian saya lihat sudah tidak masuk ke dalam lagi, berarti plasentanya sudah terlepas. Selanjutnya saya akan melakukan dengan bantuan perasat selanjutnya. Saya tarik hingga plasenta keluar. Saya tarik hingga plasentanya keluar. Saya evaluasi plasenta. Baik, plasentanya sudah lahir lengkap. Kemudian selanjutnya saya evaluasi episiotomi tadi. Di sini robikannya mediolateral. Kemudian saya jahit kembali. Setelah itu alhamdulillah Ibu persalinannya di sini sampai kala 3 telah selesai dan alhamdulillah semua berjalan normal, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Baik Ibu, silakan nanti perawat membantu Ibu untuk pindah ke kamar perawatan. Selanjutnya saya lepaskan handscoon dan mencuci tangan setelah tindakan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.